seorang pemuda dari Malang yang baru pindah ke Jakarta untuk mengejar impiannya. Setiap malam, ia mampir ke kedai soto sederhana itu, tempat Mbak Rina, penjualnya, menyambutnya dengan ramah dan senyuman teduh. Tapi semakin sering Andi datang, semakin aneh hal-hal yang ia alami. Udara dingin menusuk tulang, aroma melati yang tiba-tiba muncul tanpa sumber jelas, bayangan hitam di balik tirai dapur, hingga benda-benda mengerikan yang tampak mengapung di kuah soto. Hingga suatu hari, Andi mendapat kabar mengejutkan. Mbak Rina sudah meninggal beberapa hari lalu. Apa yang sebenarnya ia makan selama ini? Siapa sebenarnya yang melayani setiap malam? Dan mengapa rasa lapar itu tak pernah hilang? Saksikan cerita horor penuh misteri ini, di mana setiap langkah kelam akan selalu meminta balasan. Simak cerita selengkapnya di Ada Horor. Awas jangan nonton sendirian. Hiruk-pikuk Jakarta di malam hari sering menyisakan rasa lelah yang menusuk hingga ke tulang. Di tengah desau kendaraan dan gemerlap neon yang tak pernah padam, Andi, seorang pemuda asal Malang yang baru saja pindah ke Jakarta, demi mengejar impian karir di dunia periklanan. Kota ini baginya adalah medan tempur. Namun ia tetap percaya bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada titik hangat yang bisa menjadi pelipur lara. Setiap malam, usai lembur di kantor, Andi menyusuri gang sempit menuju tenda sederhana yang berdiri di pinggir jalan dekat kosnya. Kedainya biasa saja, sebuah tenda biru pudar dengan beberapa bangku plastik yang sudah mulai retak-retak. Tapi aroma kuah soto yang menguar dari panci besar di sudut membuat langkahnya ringan. Ia selalu disambut oleh seorang wanita paruh baya bernama Mbak Rina. Senyumnya tulus, sorot matanya teduh meski kerutan di wajahnya menandakan beban hidup yang tidak ringan. Soto buatan Mbak Rina begitu istimewa. Kuah kuning gurih dengan suiran ayam empuk, taburan bawang goreng renyah dan irisan daun seledri segar. Setiap sendoknya seperti membawa kenangan akan masakan rumah, memberi rasa nyaman yang sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk kota besar. Tak heran jika Andi kembali tiap malam, bahkan saat hujan deras sekalipun. Namun, semakin sering ia datang, semakin banyak hal ganjil yang ia rasakan. Kedai itu selalu sepi, tidak pernah ada pelanggan lain, seolah hanya untuk Andi saja. Udara di sekitarnya kadang terasa lebih dingin dari biasanya. Meskipun cuaca malam itu hangat dan gerah. Dingin itu bukan seperti angin malam biasa, melainkan dingin menusuk tulang, seakan-akan berasal dari tempat yang jauh lebih dalam daripada sekadar udara Jakarta. Dan terkadang, saat ia duduk menyendok soto hangat ke mulutnya, ia mencium aroma melati yang harum namun menusuk, seperti bunga di atas pusara yang baru saja dikuburkan. Aroma itu muncul entah dari mana, tiba-tiba memenuhi rongga hidungnya, membuat nafasnya tersengal-sengal sejenak. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin ada tanaman melati di dekat situ atau sekadar imajinasinya karena lelah. Tapi setiap kali ia menoleh ke sekeliling, tidak ada satupun pohon melati di area itu. Suatu malam, saat Mbak Rina sedang menyendokkan kuah ke mangkuk dengan gerakan lambat dan ritmis, Andi melihat sesuatu di balik tubuhnya. Sebuah bayangan hitam tinggi menjulang, membungkuk sedikit, seakan-akan tengah memperhatikan mereka dari balik tenda. Bayangan itu tidak memiliki wujud jelas, hanya siluet gelap yang tampak nyaris padat, seperti asap tebal yang membeku di udara. Ia lenyap secepat kilat saat Andi memicingkan mata, seolah tak pernah ada. Jantungnya berdebar kencang. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah efek pencahayaan lampu redup yang berkedip-kedip. Namun, ketika ia kembali menatap mangkuk sotonya, uap yang mengepul seolah membawa gambar-gambar samar, wajah pucat tanpa mata yang menatapnya dari balik kuah kuning. Ia mencoba mengabaikan semua itu. Sampai pada satu kesempatan, saat cuaca mendung dan angin berhembus pelan, ia mendengar batuk serak dari arah dapur. Batuk itu terdengar tidak alami, seperti suara tenggorokan yang telah rusak, patah-patah, dan sangat tidak menyenangkan didengar. Suaranya parau, basah, seperti ada cairan kental yang tersangkut di dalamnya. Batuk itu berlangsung beberapa detik, lalu berhenti sejenak, sebelum kembali lagi dengan intensitas yang lebih keras, diselingi desahan panjang yang terdengar seperti bisikan-bisikan tak jelas. Andi meneguk ludah, tangannya gemetar. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Mbak Rina tetap tersenyum ramah seperti biasa, seolah tidak mendengar apapun.
Matanya masih teduh, tapi sorotnya terasa kosong, seperti bola kaca tanpa pupil. Malam berikutnya, saat Andi datang lagi, ia mulai merasa perubahan. Udara di kedai terasa lebih berat. Langkah-langkahnya terasa seperti tertahan, seakan-akan lantai di bawahnya sedikit lengket, seperti lumpur tipis yang tak terlihat. Ia mencium bau amis, bukan dari kuah soto, tapi dari udara di sekitarnya. Bau anyir yang mirip darah beku dicampur tanah basah. Ketika ia duduk di bangku plastik yang retak-retak, kursi itu terasa dingin, bahkan menusuk kulitnya meski ia masih mengenakan celana jeans. Ia menatap mangkuk sotonya, dan kali ini, sebelum Mbak Rina menyiramkan kuah, ia melihat sesuatu di dalam kaldu itu. Benda kecil berwarna putih mengambang, seperti potongan kuku manusia yang sudah membusuk. Ia buru-buru menyingkirkan pandangan itu, takut jika Mbak Rina menyadari bahwa ia melihat sesuatu yang aneh. Tapi yang lebih menyeramkan adalah ketika Mbak Rina bergerak menuju panci besar di sudut tenda. Saat itu, Andi sempat melihat bayangan hitam tadi muncul kembali, tapi kali ini lebih dekat. Tubuh hitam itu berdiri di belakang Mbak Rina, tepat di balik tirai kain usang yang menutupi bagian dapur. Ia bisa melihat jari-jari panjang yang menonjol keluar dari lengan hitam itu, seperti akar pohon yang tumbuh liar. Dari balik tirai, terdengar desisan pelan, seperti bisikan yang tidak bisa dimengerti, tapi terasa menusuk telinga. Desisan itu bergetar di dalam tengkoraknya, seolah menggema dari dalam, bukan dari luar. Andi menutup telinga, berusaha menahan rasa sakit yang tiba-tiba menjalar dari kepalanya ke dada. Nafasnya menjadi pendek. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa terkunci di tempat. Mbak Rina berbalik, senyumnya masih utuh. Mas Andi tidak enak badan? Muka agak pucat nih. Andi menggeleng cepat, berusaha menyembunyikan rasa takut yang mulai menguasai. Enggak, Mbak, cuma agak capek aja. Minum air dulu ya, kata Mbak Rina sambil menawarkan segelas air putih bening. Andi menerimanya, tapi saat ia mendekatkan gelas ke bibir, ia mencium bau yang sama, tanah basah dan melati busuk. Air itu terlihat bersih, tapi di dasar gelas, ia melihat bayangan kecil bergerak, sesuatu yang menyerupai rambut manusia yang tergulung dan mengapung perlahan. Andi menepuk gelas itu ke meja dengan kasar. Gelasnya tidak pecah, tapi airnya tumpah, membasahi meja kayu lapuk. Mbak Rina memandangnya heran, tapi matanya, untuk sekejap, berubah menjadi hitam pekat tanpa putih mata. Dan saat itulah, dari balik tenda, terdengar suara sendok besi jatuh ke lantai dengan dentuman keras, menggelegar seperti guntur di langit malam. Andi langsung berdiri. Hatinya berdebar seperti akan meledak. Ia melangkah mundur, tanpa berani menatap ke arah dapur. Ia ingin lari, tapi langkah kakinya seperti tertarik ke bawah, seolah lantai itu mulai menyerapnya. Mbak Rina masih duduk di tempatnya. Senyumnya belum pudar. Kapan-kapan datang lagi ya, Mas? Suara itu terdengar pelan, tapi menggema dalam kepalanya. Seolah bukan berasal dari mulut Mbak Rina, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Andi berlari, tanpa menoleh ke belakang. Hingga sampai di kosnya, ia tidak berani menutup mata. Ia duduk di pinggir tempat tidurnya, menatap pintu kamar dengan rasa takut yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dan ketika jam menunjukkan pukul 3 dini hari, ia mendengar suara batuk serak itu lagi. Kali ini bukan dari luar kamarnya, tapi dari dalam lemari pakaiannya. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke Jakarta, Andi mulai merasa takut pada malam. Beberapa malam kemudian, Andi terbangun di tengah tidur oleh aroma melati yang sama. Ia melihat tirai kamarnya bergoyang meskipun jendela tertutup rapat. Bahkan suara gesekan di lantai seperti kaki yang menyeret terdengar samar. Saat itulah benih ketakutan mulai tumbuh di hatinya. Tapi ia masih berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya hanya imajinasi karena tekanan pekerjaan. Hujan gerimis turun perlahan saat malam ke-30 tiba. Andi melangkah keluar dari gang kosannya dengan perut yang mulai memanggil soto hangat, yang selama ini setia menemaninya. Udara dingin menusuk kulit. Jalanan basah memantulkan lampu kendaraan yang melintas. Saat mendekati tenda Mbak Rina, ada sesuatu yang langsung terasa berbeda. Kedai soto itu tidak ada.
tempat yang setiap malam selalu terbuka dengan penerangan temaram dari lampu petroma. Kini hanya menyisakan tanah kosong dan bekas tapak kaki di lumpur yang cepat mengering. Tidak ada kursi, tidak ada meja, tak ada tanda-tanda bekas tenda atau kompor. Seolah kedai itu menguap dari permukaan bumi. Andi berdiri lama di sana kebingungan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan hanya karena lapar yang tak terpuaskan, tetapi juga karena rasa aneh yang perlahan menjalar dari tengkuk ke punggung. Ia menoleh ke arah warung rokok kecil, yang berdiri di seberang tempat kedai biasanya berada. Pemilik warung rokok, seorang pria tua berkacamata dengan wajah tirus, dan suara serak karena bertahun-tahun merokok kretek, sedang duduk sendirian sambil memutar koran lusuh di pangkuannya. Andi menghampiri dengan langkah ragu, lalu menyapa pelan dan bertanya, "Kemana, Mbak Rina, kenapa malam ini tidak buka?" Wajah si pemilik warung langsung berubah. Matanya yang tadi setengah tertutup, kini terbuka penuh. Menatap Andi dengan tatapan seolah tak percaya. Dengan suara pelan, nyaris berbisik, pria tua itu menjawab, dan kata-katanya membuat perut Andi mual. "Mbak Rina sudah meninggal 3 hari yang lalu. Meninggal di dalam tendanya sendiri karena penyakit yang tak kunjung sembuh. Katanya batuk berdarah yang parah." Malam itu, seorang pedagang lain menemukannya tergeletak di lantai tenda, dengan mangkuk soto yang masih mengepul di dekat tubuhnya. Andi terdiam, mulutnya kering. Ia bertanya sekali lagi dengan nada penuh ketidakpercayaan. Namun si pemilik warung hanya menghela napas, dan menunjuk arah ke jalan kecil menuju pemakaman umum kampung, di belakang kompleks ruko. Andi berjalan pelan mengikuti arah yang ditunjukkan. Langkahnya berat dan gemetar. Pemakaman itu sepi. Hanya diterangi cahaya bulan yang tertutup awan tipis. Di antara barisan batu nisan yang kusam, matanya menangkap satu nisan yang masih bersih. Tanahnya masih merah, dan belum padat. Di sana tertulis jelas Rina Suryadi, 1970-2025. Keikhlasan adalah jalan menuju keabadian. Udara terasa berhenti mengalir. Andi mundur setapak. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Jika Mbak Rina sudah meninggal 3 hari lalu siapa yang selama ini menyajikan soto kepadanya setiap malam? Kilasan aneh mulai memenuhi pikirannya. Batuk serak itu, mata cekung yang redup, bau melati yang tiba-tiba muncul, dan bayangan hitam di balik tubuh wanita itu. Momen-momen yang dulu dianggap sepele kini membentuk kepingan-kepingan mengerikan dalam kepalanya. Bukan hanya rasa takut yang merayapi dirinya malam itu, tapi juga kenyataan bahwa selama ini ia mungkin telah menyantap sesuatu yang bukan dari dunia ini. Sesuatu yang dibawa dari alam yang tak seharusnya terhubung. Dan lebih buruknya lagi, ia sadar mungkin hubungan itu belum selesai. Langkah Andi kembali ke kos malam itu seperti berjalan di dasar sumur gelap yang tak berujung. Udara dingin merayap masuk lewat pori-pori bajunya. Namun yang membuat tubuhnya menggigil bukan hawa malam, melainkan bayangan yang terus mengintai di benaknya. Ia merasa perutnya masih menyisakan sisa kuah soto hangat. Tapi kini, kehangatan itu berubah menjadi kekelaman yang menghimpit dada. Sesampainya di kamar, ia langsung mengunci pintu dan jendela. Lampu dinyalakan terang, dan televisi dibiarkan menyala, agar suara-suara kehidupan bisa mengusir bisikan-bisikan dari pemakaman yang menempel di telinganya. Namun, malam itu terasa terlalu panjang. Detik-detik berjalan lambat, dan rasa kantuk menjauh entah kemana. Di antara pikiran yang kacau, Andi menatap mangkuk kosong yang masih ada di meja kecil kamarnya, bekas makan soto 2 malam lalu. Ia belum sempat mencucinya, tapi kini mangkuk itu tampak berbeda. Di dasar mangkuk, terlihat noda hitam samar, seperti bekas cairan kental berwarna kehitaman yang tidak biasa. Dia mendekat untuk mencium, namun bau yang menyengat langsung memukul wajahnya. Perpaduan amis darah, tanah basah, dan melati busuk. Andi menjatuhkan mangkuk itu secara refleks. Pecahannya berhamburan di lantai. Seketika hawa kamar berubah, lampu yang tadinya terang mulai meredup, dan udara mengental dengan bau yang sama. Dari arah jendela terdengar suara gesekan. Seolah ada sesuatu yang merayap di dinding luar.
Lalu datang ketukan seperti kuku yang mengetuk kayu dengan ragu. Andi menahan napas. Ia tak berani bergerak. Tapi ketukan itu datang lagi, kali ini dari arah pintu. Dengan langkah gemetar ia mendekat ke tirai kecil di jendela samping pintu. Mengintip dari celah sempit. Ia melihat sesuatu yang membuat lututnya nyaris lemas. Sesosok bayangan berdiri mematung di depan pintu kosnya. Tubuh itu terlihat seperti wanita, mengenakan baju panjang lusuh. Rambutnya terurai dan tertunduk, seolah menunggu atau mengawasi. Hanya satu hal yang paling mencolok. Bunga melati segar berserakan di bawah kakinya. Padahal di sekitar lingkungan itu tidak ada pohon melati, dan tak seorang pun yang menanamnya. Andi memejamkan mata. Napasnya tertahan, seperti paru-parunya ditekuk dari dalam. Saat ia membuka mata kembali, bayangan itu menghilang. Namun, keheningan tak berarti keamanan. Di dalam kamar, aroma melati semakin pekat. Seolah sosok yang tadi tidak pergi menjauh, melainkan telah masuk. Andi tidak tidur malam itu. Dan ketika pagi menjelang, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Tapi yang lebih menakutkan adalah kenyataan. Sprei tempat tidurnya basah di bagian ujung. Seolah ada kaki berlumpur yang berdiri di sana semalaman. Sejak malam itu, hidup Andi tak lagi sama. Pagi terasa seperti hukuman atas malam yang panjang, dan malam menjadi siksaan tak berujung. Ia menjalani hari dengan tubuh seperti dibebani karung batu. Matanya sembab dan kosong. Pikirannya limbung. Di kantor, rekan-rekannya mulai melirik dengan tatapan khawatir. Andi lebih sering diam. Pandangannya kosong menatap layar monitor. Beberapa kali ia seperti mendengar suara batuk serak Mbak Rina. Seolah berasal dari sudut ruangan yang tak terlihat. Aroma melati samar-samar menyeruak dari berkas-berkas kertas di mejanya. Bahkan kopi yang ia minum terasa anyir, seperti kuah basi yang pernah ia cicipi dalam mimpinya. Kembali ke kos menjadi ketakutan tersendiri. Tapi malam itu, ia terlalu lelah untuk melawan. Langkahnya gontai memasuki lorong sempit menuju kamarnya. Daun pintu kamar diketuk, angin terbuka sedikit. Padahal ia yakin menguncinya rapat tadi pagi. Saat masuk, udara dalam kamar terasa lembab dan berat. Kain gorden bergoyang, padahal jendela tertutup rapat. Di meja kecilnya sesuatu menarik perhatiannya. Semangkuk soto, di atasnya taburan seledri dan bawang goreng tersusun rapi. Tapi Andi tahu betul, ia tidak pernah membeli soto malam itu. Bahkan sudah seminggu ia tak berani mendekati warung itu lagi. Tangan Andi gemetar saat perlahan mendekati mangkuk. Aroma kuahnya kuat, menggoda lalu menyengat. Ada sesuatu dalam uap itu. Seperti aroma tanah kuburan yang basah, bercampur wangi bunga melati yang membusuk. Ia melihat lebih dekat, dan matanya membelalak. Di dasar mangkuk, terendam potongan kuku manusia, lembek dan pucat keabu-abuan. Tubuhnya mundur cepat, dan menabrak kursi di belakang. Tapi sebelum bisa mengatur napas, lampu kamar berkedip, lalu padam. Dalam kegelapan itu, Andi mendengar suara yang selama ini ia kira hanya ingatan samar. Batuk serak, berat seperti tenggorokan yang penuh lendir, dan tanah. Disusul suara sendok beradu dengan mangkuk. Berulang kali, perlahan namun pasti, lalu bisikan. Bukan bahasa yang dimengerti, tapi nada lirihnya menusuk langsung ke dalam dada. Lirih, menggoda, seolah memanggilnya untuk kembali duduk dan makan. Andi merangkak ke bawah meja. Tubuhnya menggigil, tapi suara itu terus mendekat. Langkah kaki pelan menyeret lantai, lalu berhenti tepat di depan meja. Saat ia memberanikan diri mengintip, sepasang kaki pucat berdiri di sana. Kuku-kukunya panjang dan kebiruan. Di sela jemarinya, bunga melati jatuh satu persatu seperti tetesan air mata dari alam kematian. Andi menutup wajahnya dengan kedua tangan, berharap semuanya lenyap. Tapi tubuhnya terasa ditarik dari dalam. Perutnya mual, kepalanya berputar, seolah bagian dari dirinya sedang disedot keluar. Teror itu tidak hanya datang dari luar, tapi mulai merasuk ke dalam. Dan yang paling mengerikan, di dinding kamar,
Kini terukir tulisan samar yang sepertinya digores dengan darah. Masih lapar. Andi tak bisa lagi membedakan antara mimpi dan kenyataan. Pagi harinya ia terbangun dalam kondisi basah oleh keringat dingin, dan semangkuk soto yang semalam ada di meja, kini lenyap tanpa jejak. Tapi bekasnya ada. Aroma melati pekat masih melekat di udara, dan di lantai dekat tempat ia jatuh. Sebuah helai rambut putih panjang tergolek, seperti tanda bahwa malam itu bukan mimpi. Didorong rasa takut dan keinginan untuk mengetahui kebenaran, Andi mulai menyelidiki masa lalu Mbak Rina. Ia kembali mendatangi warung rokok di dekat bekas kedai soto. Pemiliknya, pria tua dengan tatapan kosong, akhirnya berbicara lebih dari sekadar ucapan singkat. Dengan suara berat dan pelan, ia menyebutkan nama desa asal Mbak Rina, sebuah tempat terpencil di pinggir Kabupaten Serang, Banten. Orang-orang dulu bilang, sotonya enak bukan karena bumbu, tapi karena tumbal. Gumam si pemilik warung. Sebelum beranjak masuk ke dalam dan tak muncul lagi, Andi merasa harus menemukan bukti yang lebih jelas. Ia menyisir internet, menggali berita-berita lokal, hingga akhirnya menemukan sebuah artikel tua dari tahun 2002. Wanita penjual soto ditemukan meninggal dalam kondisi membusuk di kedainya. Warga curiga adanya praktik santet. Dalam artikel itu disebutkan nama lengkap Rina Suryadi binti Joko Suryadi, dengan foto yang mirip sosok yang melayani Andi malam-malam sebelumnya. Disebutkan pula, bahwa Mbak Rina pernah datang ke seorang dukun untuk mengikat rasa, dalam resep sotonya, agar tak terlupakan dan selalu membuat pelanggan kembali. Tapi perjanjian itu ternyata mengikat lebih dari sekadar cita rasa. Setiap mangkuk yang laku, katanya, akan memperpanjang kehidupan si penjual. Beberapa saksi dalam berita juga menyebutkan bahwa, setelah meninggal, beberapa pelanggan mengaku masih dilayani oleh Mbak Rina selama beberapa hari, seolah ia belum meninggal. Tapi kejadian itu mereda, karena warung akhirnya ditutup paksa oleh warga, dan jasadnya dikubur di pemakaman umum setempat. Apa yang lebih mengerikan, Andi juga menemukan kesaksian dari mantan pelanggan setia. Seorang pria bernama Heru, yang mengaku pernah kecanduan soto Mbak Rina hingga jatuh sakit. Ia merasa dirinya dihisap habis secara perlahan. Dalam video pendek di blog pribadinya, Heru berkata, "Kalau kamu makan terus, kamu akan menjadi bagian dari kedai itu. Lama-lama kau bukan lagi dirimu." Andi menyadari satu hal mengerikan. Setiap kali ia makan soto itu, rasa lapar justru semakin menjadi. Seolah-olah tubuhnya bukan sedang diberi makan, tapi dijadikan persembahan. Ia telah menjadi bagian dari ritual tak kasat mata, dan belum terlambat untuk menarik diri. Namun waktu semakin menipis. Tanda-tandanya semakin nyata. Bayang-bayang di cermin yang bukan dirinya. Suara sendok beradu dari dalam lemari, dan bisikan yang kini bahkan terdengar saat matahari masih tinggi. Jika ia ingin lepas, Andi harus mencari bantuan dari seseorang yang bisa menghadapi dunia yang tak terlihat. Seseorang yang paham betul bahwa tak semua resep diwariskan oleh nenek. Sebagian berasal dari neraka. Setelah membaca semua informasi yang ia temukan, Andi memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia teringat pada seorang paranormal tua, yang pernah menangani kasus mistis di kampungnya dulu, Ki Prana, seorang dukun sepuh yang dikenal menangani urusan makhluk yang masih berjualan walau sudah dikubur. Perjalanan ke rumah Ki Prana di pelosok desa, memakan waktu 3 jam. Rumahnya kecil berhalaman, dipenuhi daun kering dan bau dupa yang menyengat. Saat Andi tiba, Ki Prana seolah sudah menunggunya. Tanpa banyak tanya, ia berkata, "Kau sudah makan dari mangkuk kematian. Itu bukan soto biasa, itu mangkuk tumbal." Ki Prana menjelaskan, bahwa roh Mbak Rina tak pernah benar-benar pergi. Perjanjiannya dengan entitas gaib, membuat arwahnya terikat pada resep soto tersebut. Setiap orang yang makan dan ketagihan, jiwanya perlahan dipinjamkan untuk memperkuat eksistensi arwahnya. Ketika jumlah pemakan mencapai 7 orang, maka kedai itu akan benar-benar terbuka kembali. Tidak hanya untuk yang masih hidup. Andi ternyata adalah pelanggan ke-6. 1 orang lagi, dan pintu antara dunia nyata dan gaib akan terbuka permanen. Menjadikan kedai itu
Warung kematian yang bisa muncul di mana saja, kapan saja. Kau harus kembali malam ini. Tapi jangan makan. Apapun yang dia sodorkan, duduk, dan tunggu sampai dia marah. Ketika dia menampakkan wajah aslinya, pecahkan ini, ujar Kiprana, sambil memberikan sebuah kendi tanah liat, berisi air bunga 7 rupa, dan paku keramat yang telah dibacakan doa pemutus ikatan. Malam itu, Andi kembali ke tempat di mana ia pertama kali melihat kedai soto. Hatinya gemetar dan seperti malam-malam sebelumnya, warung itu muncul lagi, utuh dan hangat. Mbak Rina menyambutnya, tersenyum lembut. Ah, Mas Andi datang lagi ya. Masih suka sama soto saya. Namun malam ini, Andi hanya duduk tak menjawab. Ia hanya menatap ke dalam mangkuk yang disodorkan. Dan kali ini ia melihatnya jelas. Potongan kecil bukan daging ayam biasa, tapi serpihan hitam, seperti kuku manusia. Kuahnya sesekali beriak sendiri, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Mbak Rina perlahan kehilangan senyumnya. Wajahnya mulai berubah. Mata yang awalnya hangat kini legam. Kulitnya mengelupas seperti kertas terbakar. Suaranya menjadi parau. Kenapa kau tak mau makan, Andi? Angin berputar di dalam kedai. Warung itu bergetar, dan para pelanggan lain yang tadinya diam, kini berdiri menatapnya. Mata mereka kosong, kulit pucat, mulut belepotan kuah soto. Mereka bukan manusia, mereka jiwa-jiwa yang sudah dimakan. Andi menahan ketakutan, lalu memecahkan kendi pemberian Kiprana ke tanah. Air suci muncrat mengenai kaki Mbak Rina. Ia menjerit, telinganya memanjang. Lidah menjulur keluar sejauh bahu. Tubuhnya membusuk dengan cepat. Warung itu terbakar dengan api yang tak panas. Api gaib yang menyerap semua cahaya. Para pelanggan menghilang satu persatu, meninggalkan bau anyir dan kegelapan mencekam. Andi jatuh pingsan di tanah lapang. Andi terbangun di pagi hari, tepat di tempat ia terakhir berdiri semalam. Tanah lapang di pinggir jalan. Tak ada warung, tak ada sisa bakaran, hanya tanah berembun dan rumput yang tercabik-cabik. Seperti bekas seretan. Namun, ada satu hal yang tersisa. Bau kuah soto yang menguar dari bajunya, tajam dan menyengat. Ia mencoba melupakannya. Pulang ke rumah, membersihkan diri, bahkan membakar pakaian yang ia kenakan malam itu. Tapi bau itu tetap menempel di lidahnya. Seolah tak berasal dari benda, tapi dari ingatan. Seminggu berlalu, Andi merasa lebih tenang. Ia mulai percaya bahwa Mbak Rina dan warung gaib itu telah benar-benar musnah. Namun, pada suatu pagi yang kelabu, ia melihat berita lokal di ponselnya. Warung soto viral di daerah lereng Merapi, menghilang setiap pagi, tapi selalu ramai saat malam. Matanya membelalak. Ia membuka berita itu, dan melihat foto seseorang berdiri di depan warung soto. Bukan Mbak Rina, tapi sosok perempuan lain, muda dengan senyum yang sama manisnya. Wajahnya sekilas mirip. Lebih mengerikan lagi, ada satu foto pelanggan yang diambil secara tak sengaja oleh wartawan. Wajahnya sebagian tertutup asap kuah. Tapi Andi mengenali senyum itu, senyumnya sendiri. Ia mencoba menelpon wartawan yang menulis berita itu, tapi nomor tidak terdaftar. Bahkan saat ia mencarinya lewat internet, tautan berita tersebut menghilang dalam hitungan menit. Andi menyadari sesuatu. Ia memang tidak memakan sotonya malam itu, tapi ia sudah pernah makan sebelumnya, dan itu cukup untuk mengikat sepotong jiwanya dalam perjanjian gaib warung tersebut. Ketika warung terbakar, entitas itu tidak mati, hanya berpindah tubuh, mencari pelayan baru, dan membawa jiwa-jiwa lama bersamanya. Dan sekarang, dia Andi, tanpa sadar telah menjadi bagian dari warung itu. Dalam mimpinya, ia sering melihat dirinya menyajikan mangkuk-mangkuk panas pada orang-orang asing. Ia tersenyum ramah, mengajak duduk, menawarkan sambal buatan sendiri. Dan di akhir mimpi itu, satu kalimat selalu terdengar dari mulutnya sendiri. Sotonya enak kok, Mas. Cobain aja dulu. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe,
dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update cerita horor seru lainnya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri dan horor seperti ini. Terima kasih sudah menonton.